Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan citra digital yang terutama terkait dengan operasi morfologi pada citra. Selain secara konseptual atau teoritis, kita akan praktek dan menyajikan contoh-contoh perintah untuk operasi morfologi menggunakan software Octave. Baik, topik bahasanya seputar operasi morfologi dan mungkin dasar-dasarnya atau konsep dasarnya, hingga nanti ada dua operasi penting dari morfologi, yaitu dilasi, erosi, ya, yang nanti selanjutnya ada opening dan closing misalnya. Apa itu operasi morfologi? Operasi morfologi merupakan operasi yang umum dikenakan pada citra biner atau hitam putih. Jadi umumnya operasi morfologi ini dilakukan pada citra biner, ya, yang tujuannya adalah untuk mengubah struktur atau bentuk dari objek yang tergandung di dalam citra. Jadi ini kaitannya dengan objek yang ada di dalam citra, ya. Pada pembahasan video-video sebelumnya kita pernah membahas mengenai operasi geometri yang kaitannya dengan posisi dari piksel, ada operasi terkait dengan ranah frekuensi, ada operasi terkait dengan ketetanggaan piksel, ya, yang semua itu berkaitan dengan mungkin struktur dari citra itu sendiri, yaitu piksel-piksel. Sedangkan pada morfologi ini lebih ke arah memanipulasi objek di dalam citra. Beberapa contoh aplikasi dari operasi morfologi adalah antara lain gitu ya, menutup lubang pada citra. Jadi kalau kita punya citra, kemudian di tengah-tengahnya itu ada bolong, ya, lubang gitu ya, kita bisa tutup itu ya dengan operasi morfologi. Selain itu juga bisa memisahkan objek. Jadi kalau ada objek-objek yang nanti berdekatan, ya, kita berdekatan untuk keperluan deteksi, seringkali kita perlu memisahkan objek itu, ya. Artinya bisa dipakai juga sebagai dasar untuk melakukan segmentasi citra, ya. Hingga nanti bisa juga menentukan letak objek hingga memperoleh bentuk dari struktur dari objek sampai rangka dari objek gitu ya. Kita akan contohkan beberapa aplikasi atau contoh operasi morfologi di video kali ini. Baik, gambarannya ini tadi yang disebut misalnya menutup lubang. Jadi misalnya kalau ada daun, kita scan kemudian dijadikan hitam putih, ya. Nah, di tengah-tengahnya ini biasanya ada ruas daun yang seringkali ini warnanya gelap, ya. Ini dideteksi sebagai bukan bagian dari daun, ya. Nah, maka ini kita bisa hilangkan, ya, menutup lubang ini, ya, dengan operasi morfologi tadi, sehingga nanti bentuk daunnya menjadi utuh seperti ini. Termasuk juga yang sebelah kanan, ya. Sebelah kanan ini memisahkan objek, ya. Jadi pada saat kita scan beberapa objek di sini, kemudian kita coba pisahkan objek itu dengan operasi morfologi, sehingga nanti objeknya benar-benar terpisah secara sempurna. Kalau yang sebelah kiri di sini banyak yang berdempetan. Nah, sebelum membahas mengenai contoh operasi morfologi, kita perlu pahami bahwa operasi morfologi umumnya melibatkan dua buah masukan atau parameter. Yang pertama adalah citra masukan, ya. Yang kedua adalah kernel atau structuring element, ya, atau titik pusat, ya, sering disebut juga hotspot gitu kan, ya. Jadi ada yang mengistilahkan dengan structure element, ada yang mengistilahkan dengan hotspot. Keduanya sama. Contoh kernel antara lain seperti ini, ya. Nanti ada banyak sekali bentuk kernel, ada yang kotak, ada yang bujur sangkar, ada yang memanjang, ya, secara horizontal maupun vertikal. Ini nanti akan mempengaruhi hasil dari operasi morfologi. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus terkait dengan kernel ini. Oke, baik. Operasi morfologi itu nanti berkaitan dengan operasi dasarnya adalah operasi himpunan, ya. Operasi himpunan. Mungkin teman-teman mungkin ada yang sudah pernah belajar mengenai operasi himpunan seperti union, ya. Union itu adalah penggabungan. Jadi
data di misalnya ada dua matriks ya, A dan B ya. Kalau kita pakai union maka akan digabungkan antara yang pertama dengan yang kedua gitu kan ya. Misalnya di sini A ini merupakan isi dari koordinat yang bernilai 1 ya, sedangkan B ini juga sama pada citra B. Kalau kita gabungkan union maka nanti akan hasilnya adalah gabungan dari keduanya. Kemudian yang kedua intersection atau interseksi, ini simbolnya U kebalik di situ gitu kan ya. Ini merupakan hanya mencari atau menampilkan nilai-nilai yang di kedua bilangan himpunan itu ada gitu ya. Misalnya koordinat 1 2 2 2 2 3 dan seterusnya, di sini 1 1 2 1 dan seterusnya. Nah, kalau di keduanya ada maka itu akan muncul gitu ya. Ini agak salah nih sepertinya gitu ya. Ini harusnya 1 2 ini nggak ada nih ya, karena di B itu nggak ada ya, sehingga harusnya nggak muncul di C ya. Jadi union A dan B itu cuma 22, 33 dan 41. Baik. Yang berikutnya adalah komplement ya. Seringkali operasi morfologi berkaitan dengan komplement. Komplement ini adalah mencoba komplement itu merupakan negasi ya, negasi dari citra. Jadi kalau misalnya A itu adalah 1 2 2 2 dan seterusnya bentuknya seperti ini. Nah, pada saat komplement itu yang 1 jadi 0, 0 jadi 1 ya. Jadi negasi ya, negasi dari citra. Nanti ada perintah khususnya untuk komplement ya, dengan menggunakan not kalau di oktav ya. Yang keempat adalah pengurangan citra. Pengurangan citra itu ya ibarat ini sering kali digunakan ya, misalnya dalam katakanlah mau menghapus atau menghilangkan background dari citra. Nah, itu konsepnya sebenarnya adalah pengurangan citra. Citra yang sudah ada objeknya dikurangi dengan citra yang belum ada objeknya. Itu kurang lebih konsep dari pengurangan citra itu ya. Nah, pengurangan citra itu tidak berlaku komutatif ya. Jadi kalau A min B itu tidak sama dengan B min A ya. Ini contohnya gitu kan ya. A itu sekian, B itu sekian, kalau dikurangkan hasilnya bisa jadi berbeda. Baik, nah selanjutnya ada operator atau operasi logika juga pada citra. Ya, operatornya antara lain ada AND, ada OR, ada XOR, ada NAND, ada NOT ya. Nah, ini mirip seperti operasi logika ya pada umumnya ya. Kalau AND itu kalau keduanya 0 maka dia 0 gitu ya. Dia akan bernilai 1 kalau keduanya 1 ya. Sedangkan OR kalau salah satunya itu bernilai 1 maka dia akan bernilai 1. Nah, kalau di XOR itu ada singkatan dari exclusive OR ya. Kalau masukannya itu berbeda maka dia akan bernilai 1 ya, sedangkan kalau masukannya sama baik itu 00 maupun 11 maka dia hasilnya adalah 0 ya. Kalau NaN itu dia akan bernilai 0 kalau masukannya keduanya 1, selainnya adalah bernilai 1 ya. Kalau NOT kebalikan ya. Nah, ini ada contoh beberapa operasi logika yang diterapkan pada citra, misalnya citra A dan B. Kalau kita pakai NOT A nanti akan kebalik ya, yang tadinya putihnya di tengah sekarang putihnya di sekelilingnya, kayak negasi lah gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas operasi yang pertama yaitu dilasi. Apa itu dilasi ya? Dengan simbol plus yang ada tanda lingkaran di sini ya, dilasi. Ya, itu merupakan operasi yang dipakai untuk mendapatkan efek pelebaran pada piksel yang bernilai 1. Intinya dia akan mencari piksel yang bernilai 1 dan dia akan diekspansi atau akan dilebarkan ya, dengan menggunakan tadi hotspotnya tadi ya, yang nanti akan menentukan pelebarannya secara horizontal, vertikal atau kedua-duanya gitu ya. Nah, pelebaran tadi ini kita bisa menggunakan fungsi dilasi maupun dilasi di MATLAB maupun kita bikin di Octave ya, maupun bikin sendiri ya. Kalau bikin sendiri ini kurang lebih codingnya. Nanti jika membutuhkan codingnya akan saya sajikan linknya di deskripsi dari video ini ya. Yang intinya adalah tadi ya, mencoba mengekspansi ya dari keseluruhan nilai yang bernilai 1 itu ke sesuai dengan hotspot yang dipilih atau yang diterapkan gitu kan ya. Oke, jadi ini ada hotspotnya, nanti
ininya seperti apa, hasilnya akan menjadi lebih lebar di sini ya, secara vertikal maupun horizontal gitu ya. Oke. Nanti kita sajikan contoh aja ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh kalau kita menggunakan Octave ya, penggunaan dari fungsi dilasi tadi. Kita langsung aja lah ya. Kita langsung ke contohnya, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Misalnya di sini ada citra Bravo ya, menjadi lebih tebal atau lebih ini menjadi lebih tebal ya di setiap tulisannya. Mari kita coba ya. Baik, kita sudah punya fungsi dilasi. Kalau saya lihat fungsi dilasinya itu sebentar kok agak lambat. Nah, fungsi dilasinya tadi seperti sudah ada di presentasi. Jika ingin source code-nya nanti bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Selanjutnya kita akan coba fungsi dilasi ini dengan terhadap satu citra ya. Kita akan gunakan citra image bravo.png. Nah, represent dari citranya kalau itu juga nanti saya sajikan di deskripsi dari video. Silahkan bisa diunduh dan ditempatkan di direktori Octave ya masing-masing gitu ya, atau direktori kerjanya masing-masing. Oke, kita coba Bravo-nya. Kemudian kita akan show nilai I-nya ini ya, apakah untuk mengecek ya citranya sudah bisa ditampilkan atau belum ya. Oke, ini hasilnya. Komputer saya agak melambat. Oke, agak bersabar sedikit. Nah, kalau kita perhatikan nilai I-nya ini dalam bentuk format PNG itu kelasnya adalah UIN 8 ya. Itu artinya ini belum berupa citra biner ya. Ini masih citra grayscale gitu ya, masih dalam bentuk grayscale karena tipe kelasnya itu UIN 8. Terlihat di sini itu masih hitam putihnya kayak masih ada komponen abu-abu ya. Nah, ini kita bisa ubah menjadi citra biner ya. Misalnya BW sama dengan IM2BW. Ini adalah fungsi bawaan Octave ya. Dari I ya. Kemudian kita coba. Nah, di sini BW itu sudah dalam bentuk logical. Kalau citra biner di sini pasti akan kelasnya adalah logical atau tipe datanya adalah logical. Kita show show dari BW. Nah, ini sudah dalam bentuk ya, ini perbedaannya ya antara yang citra asli dan ini sudah dibawa atau diubah menjadi citra dalam format biner ya. Nah, sebenarnya format biner pun itu kita bisa menambahkan threshold ya, threshold dari citra ya. Kita contoh ya. Contoh misalnya saya mau PW-nya pakai threshold katakanlah 0,2 ya. Nah, nanti efeknya akan seperti apa? Nah, masih ada titik-titik di sana, cuman ininya menjadi lebih tegas gitu kan ya. Saya coba 0,1 deh. Nah, ini atau jangan-jangan ini memang harus beberapa kita harus coba-coba ya agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi boleh pakai parameter default aja ya. Defaultnya itu thresholdnya sekitar 0,5 sampai 0,6 gitu kan ya. Atau mau dibuat yang berbeda juga boleh gitu kan ya. Oke, kita pakai yang ini aja gitu kan ya. Untuk nanti kita akan coba melakukan atau membuat operasi dilasi ya. Sekarang kita akan bikin dulu ininya apa namanya tadi, penstrukturnya, elemen penstruktur atau hotspotnya. Misalnya H1 kita pakai angka 1 semua dengan ukuran
misalnya 4 kali 4. Ya, namanya honest ya. Honest itu akan menghasilkan nanti matriks ya 4 kali 4 dengan bilangan 1 semua. Jadi seperti ini ya. Ini akan kita coba sebagai hotspot yang dipakai untuk dilasi ya. Misalnya D1 dilasi terhadap BW. Jadi jangan lupa black white-nya yang dipakai. Kemudian H1 ini adalah hotspotnya atau elemen strukturnya. Sekalian kita coba bikin hotspot yang kedua. Kita akan bandingkan nanti gitu kan ya. Hotspot yang kedua untuk once kita pakai misalnya 8 misalnya ya. Nah, nanti akan ada 8 kali 8 isinya 1 semua. Kemudian D2 kita pakai dilasi BW 2. Kalau 1 semua ini artinya secara horizontal maupun vertikal itu nanti akan ditebalkan gitu ya. Tidak cuma satu arah tapi horizontal dan juga vertikal. Ya, kemudian kita akan show. Kalau di contoh program yang tadi menggunakan dilasi 4 sama 7 kalau nggak salah. Ya. Oke, agak lama. Sabar. Nah, baik ya. Kita akan show ya. Kita buat figur baru. IM show dari D2, D1 ya. Kemudian kita bikin figur baru. Ini hasilnya yang pertama. Ya, hasil aslinya adalah ini. Kemudian tadi sempat dibuat ini ya, saya tampilkan dulu deh figur IM show dari BW-nya. Kemudian berikutnya saya tambahkan figur lagi untuk D2. Nah, sudah nongol semua. Ini adalah yang pertama. Ini adalah menggunakan ini once-nya atau hotspotnya 8 kali 8. Kemudian yang ini adalah 4 kali 4. Nah, terlihat perbedaannya ya. Dia semakin tebal ya. Jadi garis tulisan bravonya semakin tebal, semakin menggunakan ini yang besar ya, hotspot yang besar, maka dia akan semakin tebal ya. Itu kurang lebih mengenai operasi dilasi ya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya dengan operasi yang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi hasil yang udah kita coba. Selanjutnya adalah operasi erosi ya. Operasi erosi ini kebalikan dari dilasi. Operasi erosi ini justru mengakibatkan atau memiliki efek memperkecil struktur dari citra. Yang tadinya misalnya katakanlah ada banyak gitu kan ya, kemudian nanti akan menjadi 1 piksel. Jadi dia akan memperkuat ya, ya struktur dari citra itu sendiri ya. Nah, ini bisa kita duga ini akan kita bisa pakai untuk memisahkan objek. Jadi kalau ada objek yang nempel, kita bisa pertegas itu menjadi agak terpisah objeknya gitu kan ya. Baik, ini contohnya ya, atau langsung kita coba aja ya program dari erosi ini gitu ya, yang pada dasarnya sama dengan dilasi tadi ya, hanya berbeda prosesnya. Yang sebelumnya itu mengekspansi ke luar, kalau yang ini justru malah memfokuskan pada titik pusatnya. Jadi setiap hotspot itu ada titik pusatnya, yang defaultnya adalah di tengah gitu ya. Oke, baik, kita akan coba operasi erosi untuk menerapkan dengan citra dedaunan. Jadi kita punya citra ini yang nanti masih nempel, dan kita akan coba untuk memisahkan itu ya dengan erosi. Kalau di sini ada once 4 dan juga once 6 ya. Kita akan coba ya. Baik, kita kembali ke Octave. Ini akan kita clear dulu biar tidak mengganggu. Perintahnya juga akan saya clear juga
ya. Kita akan open ulang imread image access dedaunan .png. Oke, kita coba imshow dari i. Oke, ini masih dalam bentuk RGB. Kita akan konversi ya. Kita akan konversi BW sama dengan EM2 BW ya dari I. Apakah bisa langsung seperti ini? Kita coba. imshow dari BW. Oke. Wah, oke, kurang terlalu bagus ya. Jadi ini nggak kebaca ya, sehingga kita harus turunkan ininya, thresholdnya. Kita harus turunkan thresholdnya. Misalnya 0,1. Kemudian saya coba show. Nah, sudah cukup bagus ya. Ini semuanya sudah terdeteksi citra gambarnya, sehingga nanti kita tinggal coba pisahkan ya antara daun satu dengan daun yang lain melalui operasi erosi. Kita akan coba bikin H. Yang pertama kita pakai once 4 ya, seperti ini. Kemudian H yang kedua kita pakai once misalnya 6 ya, seperti ini. Kemudian kita pakai erosi, misalnya E1 sama dengan erosi dari BW menggunakan A1. Kemudian agak lemah. Kemudian E2 kita pakai erosi BW H2. Oke, kita akan tampilkan bersama-sama 4 citra tadi, citra asli, citra BW, kemudian nanti once yang menggunakan once 4 dan juga once 6 ya, pada sebuah subplot. Jadi ini contoh kita menggunakan atau menampilkan citra pada sebuah subplot. Ini saya close dulu. Oke, subplot. Karena saya mau misalnya 2x2 2 baris dan 2 kolom. Image yang pertama kita pakai untuk imshow dari I ya, I aslinya ya, image aslinya. Kemudian title misalnya citra asli. Nah, oke, nanti akan ada subplot di sini ya, tulisannya citra asli atau judulnya citra asli. Kemudian di bagian kedua saya mau menampilkan citra black white-nya ya, PW-nya tadi. Oke, kita lihat di subplotnya akan ada citra BW-nya. Lalu yang ketiga di bagian otomatis akan berada di posisi di bagian bawah ya. Saya menampilkan E1 erosi dengan once 4 tadi ya. Oke, sekalian saya menampilkan erosi yang once 6 yaitu E2. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya terlihat di sana bahwa dengan once 4 ini belum terlalu terpisah, masih ada yang nyambung-nyambung. Tapi dengan once 6 ini sudah terpisah secara sempurna. Cuman efeknya memang citranya menjadi lebih halus ya di sisi pinggir-pinggirnya, dan juga lebih kurus ya dibanding citra aslinya ya, citra aslinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kurus gitu ya, pakai aja operasi erosi gitu ya, itu akan terlihat lebih kurus gitu ya. Oke, baik, kita coba lanjutkan materinya. Ya, baik, ini saya kenakan di Bravo ya. Tadi Bravo pada saat kenai operasi black white ya, ada yang titik-titiknya. Ya, titik ini kita bisa hilangkan dengan erosi juga. Jadi erosi juga bisa dipakai untuk menghilangkan mungkin noise atau titik-titik ya, warna putih di sini ya, sehingga di sini menjadi lebih bersih ya dengan once 4
Ya, kalau ini kalau 1/6 terlalu banyak nanti malah semakin kurus gitu ya, terlalu kurus di sana gitu, sehingga akan hilang gitu ya, lingkarannya juga hilang. Oke, baik. Nah, operasi ini juga bisa dipakai untuk deteksi tepi ternyata. Ya, jadi misalnya ini ada daun di sini, citra daun gitu kan ya. Nanti tepi-tepinya kita bisa munculkan di sini. Nah, ini contoh aplikasinya. Misalnya kalau teman-teman katakanlah mau membuat apa ya, citra ya, atau gambar yang hanya bentuk strukturnya saja, misalnya katakanlah untuk anak-anak kita yang pengen mewarnai misalnya gitu ya, mewarnai gambar mobil, gambar apa ya, maka kita bisa deteksi tepinya dengan operasi erosi ini ya, lalu munculkan aja garis-garis yang di sekelilingnya sehingga dia tinggal warnai gitu ya. Nah, ini dipakai dengan menggunakan daun detektif gitu kan ya. Nah, itu bisa dipakai untuk deteksi tepi ya, dengan mengurangkan ya dari citra aslinya ya dengan citra hasil dari erosi tadi gitu kan ya. Oke, kita coba. Boleh kita coba di Oke, kita coba di Octave. Kita pakai image ini aja, image yang mana tadi, yang ini ya. Ini kalau misalnya kita mau tampilkan hanya tepinya saja, tinggal kita kurangkan antara citra BW-nya dengan ini ya. Pada dasarnya begitu, gitu ya, kita tinggal kurangkan. Ya, cuman di BW-nya ini di note dulu ya, biar nanti ada yang ini jadi hitam ya, yang luarnya jadi putih. Oke, kita coba ya. Jadi citra BW-nya tadi BW2, misalnya kita note dengan BW, jadinya di change, yang putih jadi hitam, hitam jadi putih gitu ya. Kemudian kita coba kurangkan, misalnya T sama dengan BW2, kita kurangkan dengan E2. E2 itu yang ones-nya pakai 6 ya. Oke. Nah, kemudian kita show juga. Kita munculkan di subplot, boleh subplot yang ketiga kita ganti dengan BW2 ya, black white 2 lah ya. Oke, kemudian kita subplot yang keempat kita pakai tag ya, tadi yang tepiknya ya. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, masih gagal ya. Ini pengurangannya oke. BW2. Kita coba tidak menggunakan operasi not ya. Kita coba tidak menggunakan operasi not. Ya, jadi BW2-nya nggak usah di not. Nah, sama dengan BW aja ya, artinya menggunakan BW yang sama. Kemudian ini kita pakai BW, kurangin E2. Kalau kita coba nongolin, ini ada T-nya. Nah, sudah dalam bentuk tepi. Nah, kalau memang mau misalnya katakanlah ini warnanya hitam, yang tepinya ini ya bisa ya, tinggal di note aja tadi gitu kan ya, baru kita bisa note ya, pakai operasi note untuk menghilangkan. Misalnya kita pakai IM show di sini, tinggal note dari T ya, bisa langsung seperti ini. Nah, langsung kan ya, sekarang warnanya hitam semua gitu kan, jadi garis hitam. Oke, baik, mudah-mudahan ini bisa diterima. Apakah masih ada lagi? Kita akan selanjutnya terkait dengan ya tadi elemen struktur ya. Elemen struktur itu sebenarnya bisa beragam ya, tidak cuma tadi kita sederhananya pakai ones tadi ya, tapi umumnya dalam prakteknya itu menggunakan cakram maupun lingkaran. Cakram atau disk, lingkaran itu circle gitu ya. Nah, ini umumnya dipakai dalam morfologi itu adalah cakram. Kenapa? Karena dari hasil uji coba itu menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding kita menggunakan nilai 1 semua tadi ya. Nah, sebenarnya di Octave itu ada fungsi namanya strl
Ya, strl ini dipakai untuk menghasilkan tadi elemen terstruktur tadi. Jadi tidak menggunakan once ya. Kalau once itu selalu angka 1 ya. Jadi kalau mau wujud angka seperti ini itu pakai once itu boleh. Tapi kalau mau bentuk yang lain misalnya bentuk belah ketupat atau diamond gitu ya, ini bisa pakai strl diamond 4 ya. Artinya dari titik pusat itu ada 4 ya, ada 4 jaraknya, sehingga nanti akan hasilnya adalah 9 kali 9. Kalau this itu 4,0 ya, misalnya ini yang B itu lebih ke lingkaran ya, kayak lingkaran di sini, tidak tegas seperti belah ketupat di sini, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa pakai fungsi strl. Oke, nanti kita coba ya fungsi itu ya. Nah, sebenarnya di Octave ya itu ada fungsi bawaan namanya im erode ya. Ini bukan maerot ya, tapi im erode gitu kan ya. Itu merupakan fungsi untuk erosi gitu kan ya. Yang ini sebenarnya pada dasarnya sama saja gitu kan ya dengan fungsi yang tadi bawaan. Hanya jatuhnya nanti akan lebih cepat ya karena memang sudah dioptimasi ya sama si Octave. Termasuk juga dilasi gitu ya. Dilasi juga ada namanya im dilate ya. Nanti kalau dalam dilasi juga ada im dilate ya. Oke, nanti itu silakan teman-teman coba lah ini gitu hanya itu sebagai pengganti dari erosi tadi dan juga dilasi. Baik, nah operasi erosi dan dilasi itu bisa dipakai untuk dengan digabungkan ya, bisa digabungkan. Baik itu yang erosi dulu baru dilasi atau sebaliknya dilasi dulu baru erosi. Kalau erosi dulu baru dilasi itu nanti operasi namanya opening. Biasa dipakai untuk menghaluskan kontur objek dan menghilangkan seluruh piksel yang terlalu kecil ya, yang ditepati oleh elemen terstruktur. Sedangkan closing itu dipakai untuk menghaluskan kontur dan menghilangkan lubang-lubang kecil. Ya, operasi closing ini urutannya adalah dilasi dulu baru erosi. Jadi kalau closing itu dilasi dulu baru erosi, sedangkan opening itu erosi dulu baru dilasi gitu kan ya. Contohnya misalnya di sini kita menggunakan daun ya. Kalau daun ini kita pakai opening ya, nanti hasilnya itu akan menghilangkan mungkin noise yang di sekelilingnya gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau pakai closing ya, closing itu dilasi dulu baru erosi. Itu titik yang di tengah yang warna hitam di sini ini akan menjadi berwarna atau hilang gitu ya, putih semua. Saya biasanya gitu ya itu menggabungkan dua-duanya, jadi closing dulu baru nanti opening. Ya, kenapa? Karena closing ini akan menghilangkan yang tengah-tengah dulu, tapi dia tidak menghilangkan yang di sekelilingnya. Sedangkan kalau opening itu bisa menghilangkan noise-noise yang ada di luarnya. Ya, kita coba ya ini ya perintah yang ini. Baik, kembali ke Octave. Kita akan clear dulu biar tidak mengganggu. CLC, kita baca imread image, kita coba pakai daun detektif. Oke, kemudian saya akan ubah ke dalam black white. Langsung saya bikin note ya. IM to BW dari I dengan 0,6 biar lebih tegas. Nah, kita show BW. Kita lihat. Oke, ini mana nih? Oh, ini ya. Kita close aja dulu lah ya biar nggak mengganggu. IM show BW. Nah, ini adalah hasilnya. Terlihat di sana di sekelilingnya masih ada titik-titik warna putih dan di tengahnya ini masih bolong. Ya, seperti tadi saya sampaikan, saya biasa menggunakan operasi closing dulu ya, closing dulu. Nah, kita pakai C, kemudian kita pakai, oh ya, hanya elemen strukturnya ya. Hanya kita pakai sekarang kita menggunakan get input strl ya, struktur elemen dari kita menggunakan this ya, misalnya 4,0 ya, ukurannya nanti akan menjadi 9 kali 9 ya. Tadi untuk mendapat ini get input ini untuk mendapatkan tadi ya nilai matriksnya ya.
Oke, sudah. Kemudian kita akan gunakan itu untuk tadi menghilangkan misalnya pakai operasi closing. Closing itu dilasi dulu baru erosi ya, sehingga kita yang ada di luar adalah erosi, kemudian dilasi terhadap BW dengan menggunakan H, kemudian diterapkan lagi dengan H. Nah, ini akan agak lama nih prosesnya karena dua proses ya, erosi dan dilasi. Oke, kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan segera muncul. Oke, sudah selesai. Kita akan show kembali ya. Ini hasil ceknya, variabel ceknya. Figur IM show dari C. Nah, terlihat di sana titik-titik yang ada di tengah yang semula ada di citra itu akan hilang ya, atau tereduksi gitu kan ya. Nah, ini masih ada ya satu titik besar di sini. Nah, ini bisa nanti dilakukan kembali ya proses closing tadi dengan mungkin disk yang lebih besar lagi gitu ya, itu bisa ya. Kemudian tapi titik-titik yang di sebelah pinggir di sini masih terlihat ada ya beberapa titik di sini. Nah, ini akan kita hilangkan dengan operasi opening ya. Kita akan hilangkan dengan operasi opening menggunakan struktur elemen yang sama. Oke, perintahnya adalah perintahnya adalah erosi dulu, sehingga kita tuliskan dilasi di sini, kebalikan. Erosi BW dari H, kemudian terhadap H juga kita oke. Kita tunggu hasilnya. Ya, sudah selesai. Mari kita tampilkan. Ini prosesnya sudah selesai. Figur IM show dari O. Nah, oke. Ini hasilnya. Ini adalah operasi opening ya. Ini titik-titik yang di sekelilingnya itu hilang ya, sedangkan ini hasil closing itu titik-titik yang di sekelilingnya tidak hilang ya. Kalau yang ini tengahnya ini menjadi rusak seperti ini. Kalau saya pribadi gitu kan ya, tadi sudah saya sampaikan gitu kan ya, saya biasanya gabungkan tuh operasi closing dan opening gitu kan ya, sehingga yang dikenai adalah citra dari hasil operasi closingnya tadi gitu kan ya, baru kita hilangkan ini gitu kan ya di operasi opening ya, sehingga nanti akan benar-benar hilang dengan tengahnya itu putih sempurna gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini memberikan gambaran mengenai operasi morfologi pada citra ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi gitu kan ya terkait dengan operasi morfologi. Ada misalnya membentuk skeleton atau mungkin rangka dari citra ya. Ada juga mungkin operasi thinning, operasi thinning itu kan biar lebih ramping ya. Ada penebalan ya dan seterusnya gitu ya. Dan mudah-mudahan di video yang lain kita bisa bahas itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.